Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti, merupakan Ketua Penelitian dari judul penelitian Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi sesuai Kurikulum Merdeka oleh Guru Matematika pada Sekolah Penggerak di Kabupaten Bintan. Adapun anggota peneliti saya yaitu Ibu Marianti Elvi, Ibu Nur Asmariani Siregar, Ibu Metaliana, Ibu Dr. Nur Izzati, dan Bapak Aang Yudo Prastowo. Penelitian ini merupakan hibah internal Universitas Maritim Raja Ali Haji. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Universitas Maritim Raja Ali Haji atas bantuan pendanaan hibah internal dalam program penelitian unggulan Prodi tahun 2023. Selanjutnya, penelitian dilatar belakangi oleh kurikulum yang digunakan di Indonesia saat ini, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar berfokus pada kebebasan dan pemikiran yang kreatif, di mana salah satu program Kemendikbud dalam pelaksanaan Merdeka Belajar yaitu Sekolah Penggerak. Seperti yang kita ketahui, Sekolah Penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar peserta didik secara holistik, dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi dan karakter yang diawali dengan SDM yang unggul, yaitu kepala sekolah, guru, dan peserta didik, sehingga dapat menerapkan sistem pembelajaran berdiferensiasi. Sistem pembelajaran berdiferensiasi merupakan siklus mencari tahu tentang peserta didik dan merespon belajarnya berdasarkan perbedaan dan kedinamisan peserta didik, menyesuaikan dengan minat, preferensi belajar, dan kesiapan peserta didik agar terjadi peningkatan hasil belajar. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi itu terbagi atas 3 aspek, yaitu diferensiasi konten, proses, dan diferensiasi produk. Latar belakangi dengan digalakannya pembelajaran diferensiasi pada sekolah penggerak, dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka oleh Kemendikbud saat ini, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian. Tujuan dari penelitian yang akan dilaksanakan yaitu untuk mengidentifikasi dan memperoleh informasi tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi sesuai kurikulum Merdeka pada sekolah penggerak yang ada di Kabupaten Bintan, sehingga akan memaparkan dan memberikan bayangan sejauh apa pemahaman guru dan penerapan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kurikulum Merdeka pada sekolah penggerak yang ada di Kabupaten Bintan. Penelitian ini sejalan dengan MOU Kampus Umrah dengan Kabupaten Bintan. Di sini diperoleh informasi bahwa sekolah penggerak tingkat menengah yang ada di Kabupaten Bintan terdiri dari sekolah penggerak Angkatan 2 dan Angkatan 3, di mana di sini peneliti lebih fokus kepada Angkatan 2 karena sekolah penggerak Angkatan 2 telah berada pada tahap implementasi dari pembelajaran diferensiasi yang dikalahkan Kemendikbud. Untuk itu, peneliti subjek penelitian lebih berfokus pada Angkatan 2 sekolah penggerak. Penelitian ini sejalan dengan roadmap peneliti yang terkait dengan strategi dalam pembelajaran matematika, yang tentunya memuat pendekatan pembelajaran, model, metode pembelajaran, teknik, taktik, dan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran di kelas, termasuk dalam mempersiapkan bahan ajar yang sesuai serta evaluasi yang tepat yang dirancang seorang guru untuk melaksanakan pembelajaran dengan memperhatikan materi, proses pembelajaran, dan minat peserta didik. Roadmap ini juga sejalan dengan roadmap penelitian prodi pendidikan matematika ya untuk tahun 2020 sampai 2025 untuk inisiasi dan peningkatan visibilitas impact pendidikan matematika dan matematika untuk masyarakat melalui sejumlah diseminasi dan promosi pada poin penjajakan potensi etnomatematika maritim dan kebudayaan Melayu Kepulauan Riau dalam pengembangan pendekatan model maupun metode pembelajaran matematika. Ini sesuai dengan bidang tema aktualisasi pendidikan matematika di Kepulauan Riau.
yang juga sesuai dengan mata kuliah yang diajarkan oleh ketua peneliti tentang strategi belajar dan pembelajaran matematika. Tujuan penelitian di sini yaitu untuk mendeskripsikan pemahaman guru matematika sekolah penggerak. Selanjutnya mendeskripsikan implementasi pembelajaran berdiferensiasi sekolah penggerak yang sudah dilaksanakan di lapangan. Selanjutnya untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi guru matematika sekolah penggerak tingkat menengah Kabupaten Bintan ketika melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Adapun metode mencakup tentang waktu dan tempat. Kegiatan penelitian dilakukan pada guru matematika sekolah penggerak Angkatan 2 Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, di mana bahan dan alat yang digunakan yaitu pengumpulan data melalui angket, wawancara, dan observasi. Berikut yang saya sajikan merupakan gambaran dari pertanyaan angket yang diajukan. Adapun wawancara dan informasi juga mempunyai kisi-kisi yang hampir sama dengan angket yang diajukan. Selanjutnya dari hasil dan pembahasan. Hasil yang kami tinjau di sini berdasarkan 3 hal, yaitu terkait pemahaman guru matematika sekolah penggerak tingkat menengah Kabupaten Bintan mengenai pembelajaran diferensiasi, baik itu konten, proses, maupun produk, di mana diperoleh informasi bahwa dari segi diferensiasi konten, dari hasil wawancara yang dilakukan, secara keseluruhan responden berpendapat bahwa diferensiasi konten menitikberatkan kepada materi yang diajarkan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Untuk diferensiasi proses, diperoleh kesimpulan bahwa lebih banyak guru masih kebingungan dalam memahami pembelajaran tentang diferensiasi proses. Sementara untuk diferensiasi produk lebih kepada pengerjaan tugas oleh siswa dengan output dalam bentuk presentasi maupun video atau disesuaikan dengan minat dan bakat peserta didik. Nah, untuk implementasi pembelajaran berdiferensiasi pada sekolah penggerak tingkat menengah Kabupaten Bintan pada mata pelajaran matematika yang sudah dilaksanakan di lapangan oleh guru matematika pada sekolah penggerak, diketahui bahwa dalam melaksanakan pembelajaran diferensiasi konten, rata-rata guru matematika mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar dan juga kemampuan awal siswa, kemudian memberikan LKPD yang sesuai dengan karakteristik siswa. Untuk implementasi diferensiasi proses di lapangan yang sudah dilakukan guru, ini masih belum optimal, di mana dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa guru pernah melakukan model pembelajaran yang berbeda, namun apa yang diajarkan kadang tidak tersampaikan dengan baik. Ini tentunya berdasarkan dari implementasi di lapangan yang terkadang menemui kendala-kendala yang di luar dari hal yang direncanakan sebelumnya oleh guru. Sementara itu dalam diferensiasi produk yang telah dilaksanakan guru, seperti yang dikutip dari responden pertama, melakukan pembelajaran dengan memberi tugas membuat bangun ruang kepada siswanya, kemudian dibebaskan kepada minat bakat siswa untuk mengumpulkan hasil dari proyek tersebut, apakah dengan membuat video bangun ruang, membuat media bangun ruang, atau membuat alat peraganya. Dalam pelaksanaannya, ini sudah melibatkan siswa secara berusaha melibatkan siswa secara optimal, namun untuk pelaksanaannya juga masih menemui kendala-kendala. Untuk itu, peneliti juga menarik informasi mengenai kendala-kendala yang dihadapi guru matematika sekolah penggerak tingkat menengah Kabupaten Bintan ketika melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Kendala-kendala secara umum baik itu diferensiasi konten, proses maupun produk itu secara garis besar yaitu kesulitan guru seputar dalam pembuatan LKPD yang memuat langkah-langkah pembelajaran agar siswa dapat terorganisir dengan baik dalam belajar. Kesulitan lainnya pada mengidentifikasi kemampuan, gaya belajar, dan karakteristik siswa untuk bisa menentukan kegiatan pembelajaran yang dapat memenuhi minat dan bakatnya, dan kesulitan dalam mengelola waktu. Jadi kesulitan yang dialami guru
juga, bisa terkait pemanfaatan ilmu teknologi, di mana guru masih kesulitan untuk membuat, konten materi yang sesuai ataupun, proses, pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dan juga kendala waktu yang tidak di luar dari waktu yang direncanakan awalnya gitu. Selanjutnya, untuk pembelajaran matematika yang inspirasi dan, mewadahi kreativitas siswa seperti pembelajaran diferensiasi, konten, proses, dan produk. Yang kita ketahui bahwa pembelajaran diferensiasi mengakomodir kebutuhan siswa dalam kegiatan belajar. Guru memberikan perhatian kepada keunikan karakteristik siswa yang berbeda-beda sehingga tidak bisa diberikan perlakuan yang sama antar siswa yang satu dengan siswa yang lain. Untuk itu pembelajaran diferensiasi juga perlu ditinjau lebih dulu kebutuhan belajar siswa berdasarkan dari kesiapan belajar siswa, minat siswa, dan profil belajar siswa. Guru harus memahami terlebih dahulu secara pasti mengenai pembelajaran diferensiasi, dan cara melaksanakannya di dalam kelas agar semua siswa dapat belajar dengan baik. Nah, proses diseminasi dari hasil penelitian ini, data penelitian telah diseminarkan dalam seminar internasional yang dilakukan oleh Hepkip Umpati dengan tema Implementation of Teaching and Learning Mathematics in the Era of Independent Curriculum, yang bisa dilihat alamat webnya. Berikut saya sajikan flyer dari kegiatan seminar yang dilakukan. Kemudian seminar dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober tahun 2023. Gambar di bawah merupakan bukti saya telah memaparkan hasil penelitian saya pada kegiatan seminar internasional. Artikel yang telah saya paparkan juga telah saya submit melalui web kegiatan seminar internasional. Kemudian bukti submit yaitu dengan mendapat email pemberitahuan telah mengupload full paper di email yang didaftarkan sebagai korespondensi. Untuk kesimpulan dan saran, dari penelitian ini diperoleh informasi tentang pemahaman guru sekolah penggerak angkatan 2 tentang pembelajaran diferensiasi, implementasi pembelajaran diferensiasi yang telah dilaksanakan di sekolah, dan kendala-kendala guru yang ditemui di lapangan. Hal ini perlu diketahui untuk lebih lanjut melaksanakan pembelajaran diferensiasi agar lebih baik lagi. Saran yang diberikan di sini yaitu guru harus memahami terlebih dahulu secara pasti mengenai pembelajaran diferensiasi dan cara pelaksanaannya di kelas agar semua siswa dapat belajar dengan baik. Saran lanjutan saya yaitu guru perlu diberikan pelatihan dan pendampingan yang sesuai terkait pembelajaran diferensiasi, baik itu pembelajaran diferensiasi konten, proses, dan produk, agar guru lebih memahami pelaksanaan pembelajaran diferensiasi sehingga dalam mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi di lapangan nantinya lebih baik lagi. Demikianlah hasil paparan dari penelitian yang telah saya lakukan bersama tim. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada bantuan pendanaan yang diberikan oleh Universitas Maritim Nazar Ali Haji melalui pengelolaan LPPM dalam program penelitian unggulan prodi tahun 2023. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.